Shalom, selamat malam, saudara terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi di malam hari ini, kita di renungan malam. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan dalam melanjutkan aktivitas, kita bisa sampai di malam hari ini. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita minta bimbingan Roh Kudus untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan aktivitas kami di hari ini. Kami boleh ada dalam segala hal yang kami lakukan, baik dalam kegiatan kami, ataupun kami yang mungkin terbaring lemah. Tapi kami percaya, dalam satu hari ini, dari pagi, siang, hingga sampai saat ini, kami diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh kembali melakukan aktivitas. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan, dan kami melakukannya dalam kehidupan seiman kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 21, ayat yang ke-37 hingga ke-40. Demikian firman Tuhan. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata kepada gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilkia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, demikianlah pembacaan Alkitab kita di hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah dalam perjalanan kehidupan kita saat ini tidak pernah mengalami atau berada dalam suatu permasalahan atau konflik? Pernahkah? Atau justru tidak pernah? Tapi saya merasakan, saya pernah dalam posisi ini, dan saya yakin sebagai manusia yang terbatas dengan segala kekurangan kita pasti pernah mengalami berada di dalam satu konflik, perselisihan, atau kesalahpahaman di antara kita dengan orang lain, atau kita dengan kelompok, atau dan lain sebagainya. Konflik itu bisa perselisihan dalam bobot yang biasa, ataupun konflik yang permasalahannya cukup serius dan menyita waktu bahkan pikiran kita. Baik bisa yang dilakukan terjadi karena sengaja atau tidak sengaja, baik terjadi karena lewat sikap dan perkataan kita yang tidak setuju dengan pandangan dan pikiran kita, bahkan perbuatan kita, lalu akhirnya berujung pada hal yang tidak mengenakan, yaitu berujung pada konflik. Kemudian ada pertanyaan kembali untuk kita. Apakah pada saat kita berada di dalam satu konflik, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Saya yakin dari antara kita memiliki masing-masing cara untuk menyelesaikannya. Pasti ada kemauan untuk saling berkomunikasi. Ada kemauan untuk bisa meluruskan dari kesalahpahaman. Ada kemauan untuk bisa berbicara baik-baik sehingga bisa berbicara dengan hati dingin. Dan konflik atau permasalahan atau perselisihan yang terjadi di dalam diri kita bisa selesai. Saudaraku, berada di dalam konflik membuat hidup merasa tidak tenang. Ketika ada konflik dengan rekan kerja, dengan rekan sepelayanan, dengan sahabat, atau bahkan mungkin juga dengan keluarga, pasti suasana akan berbeda dari biasanya. Yang awalnya dalam keadaan rukun, kemudian terjadi gesekan, kemudian terjadi salah paham, salah persepsi,
atau bahkan mungkin ada yang terprovokasi, akhirnya memicu munculnya konflik tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perselisihan dan konflik terjadi juga pada pembacaan kita di hari ini. Bagaimana pembacaan kita hari ini dilanjutkan dari pembacaan tadi pagi. Kisah perjalanan Paulus, bagaimana dalam kerusuhan Paulus tetap ada dalam hikmat dan bimbingan Tuhan. Dan ketika banyak tuduhan, banyak tudingan yang menimpa pada Paulus, Paulus dengan tetap tenang, Paulus dengan tetap sabar menghadapi konflik yang ada di dalam dirinya. Dijelaskan pada pembacaan kita bahwa Paulus itu dituding telah menista agama Yahudi pada pembacaan di ayat yang ke-28. Dan karena tudingan itu akhirnya timbullah kerusuhan, timbul kegaduhan pada saat itu. Tetapi karena hikmat Tuhan, saudaraku, akhirnya ia tetap menghadapi permasalahan itu dengan tenang. Dia menghadapi permasalahan itu dengan kepala dingin. Dan Paulus yakin bahwa hal ini, bahwa segala sesuatu dalam kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan baik. Dan Paulus yakin bahwa semuanya bisa selesai kalau dalam keadaan yang tenang dan tidak terbawa emosi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada saat berada di markas pasukan, kemudian Paulus meminta izin agar dirinya diberikan kesempatan untuk bisa berbicara dan mengatakan di ayat yang ke-37, bolehkah aku bertanya, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Dengan pembawaan Paulus yang sabar, yang tenang, akhirnya membuat keadaan lebih baik. Banyak yang menuding dia, tetapi dia tidak ketakutan. Dia diberikan hikmat Tuhan untuk diberikan kesabaran. Paulus menguatkan dirinya dengan bersabar dan tenang. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudaraku? Dalam keadaan tenang, dalam keadaan sabar, kita mampu berpikir untuk mencari solusi dari apa yang sedang kita alami, dari apa yang sedang terjadi, dari apa yang sedang kita gumuli, yaitu dalam kerusuhan pun, dalam kegaduhan pun, di dalam hal apapun yang tidak mengenakan hati, yang akhirnya berujung pada konflik diri kita dengan orang lain. Kuncinya dalam keadaan tenang, sabar, tetapi dalam arti tidak lari dari permasalahan. Dia ingin berkomunikasi. Paulus minta dirinya agar bisa ngomong kepada orang tersebut bahwa dia adalah orang Yahudi dari Kilkia. Dia ingin menyampaikan suatu kebenaran. Sisi manusianya, kalau kita berbicara dalam sisi manusia, Paulus bisa saja marah. Paulus bisa saja memberontak karena dia dituduh telah menajiskan bait suci, lalu dia menolak hari Sabat, kemudian membawa orang Yunani masuk ke dalam bait suci dan lain sebagainya. Kalau Paulus dalam sisi kemanusiaan tidak terkontrol, dia bisa emosi, dia bisa marah. Tapi di sini kita diajarkan lewat Paulus tetap tenang. Dengan kedewasaannya dia mengambil sikap untuk sabar dan bisa berpikir apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, saudaraku. Paulus meluruskan apa yang melenceng dari kegaduhan ini. Paulus menjawab pertanyaan orang bahwa dia adalah orang Yahudi dari Tarsus dan warga kota Kilkia. Dan kabar ini diminta agar disampaikan kepada orang-orang tersebut supaya tidak ada kegaduhan dan kesalahpahaman bisa diatasi. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-40 dikatakan suasana sudah tenang. Paulus mengambil sikap, dikomunikasikan apa yang salah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini refleksi untuk saya dan juga Bapak Ibu bagaimana kita mencontoh apa yang Paulus lakukan ketika berada dalam suatu konflik dan permasalahan. Sebagai manusia biasa, terkadang kita dikontrol oleh emosi kita sendiri. Kita ketika ada dalam perselisihan, banyak yang menyelimuti diri kita sehingga kita lebih cepat untuk marah. Kita lebih cepat untuk gegabah, tapi tidak mendengarkan, tidak melihat, tidak tenang dalam keadaan ini. Ini juga PR untuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tapi hari ini kita mau diajarkan untuk bagaimana kita mengandalkan Tuhan, meminta hikmat Tuhan.
Lalu hikmat tersebut kita pakai untuk kita bisa menyelaraskan apa yang terjadi dalam kesalahpahaman lewat komunikasi yang baik. Kita merelakan diri kita, membuang ego kita untuk sama-sama mau mengerti dan introspeksi bahwa oh ternyata salahku di sini. Oh ternyata dia yang seperti ini. Jadi ketika berbicara, ketika meluruskan sesuatu, ketika berkomunikasi sesuatu untuk meluruskan hal yang terjadi kesalahpahaman atau dalam konflik, kita bisa tetap tenang. Karena dalam ketenangan itu, kita mampu untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang terkadang ada yang merasa dirinya dirugikan karena sikap kita. Tapi mari-mari sama kita introspeksi. Kita mengambil sikap dewasa. Kita tetap bertahan dengan apakah yang benar atau apa yang salah. Masihkah kita mau bertahan dengan apa yang salah? Kita menuding orang lain bahwa salah tetapi tidak mengintrospeksi. Hari ini saya dan Bapak Ibu diajarkan untuk hidup bersama-sama dalam sikap dewasa. Karena dalam permasalahan atau konflik bahkan perselisihan bisa dimengerti sikap asli kita. Sikap asli kita bisa dapat diketahui ketika kita ada dalam suatu permasalahan. Apakah kita marah, kita diam, kita pergi cuek, atau kita tetap tenang dan sabar, lalu melakukan yang terbaik, lalu mencari jawaban yang terbaik dari setiap hal yang kita alami. Bukan saling meneriaki satu sama lain dalam kesalahan, lalu merasa diri paling benar. Mari kita komunikasikan sesemuanya dengan baik. Sama seperti Paulus, dia mengomunikasikan, meminta izin agar dia bisa berbicara dengan orang-orang tersebut. Dan tidak sampai main fisik, lalu emosi yang tidak terkontrol. Tuhan yang memberikan kita hikmat dan kesabaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami tetap diberkati, disertai, dilindungi Tuhan. Kami belajar lagi lewat firman Tuhan di hari ini. Kami belajar untuk menahan diri dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Dari setiap konflik, dari setiap perselisihan apapun itu Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Bapa, ajarkan kami seperti Paulus, yang mana dia dengan tetap sabar, tenang, meminta hikmat Tuhan ketika ada di dalam perselisihan, ketika ada di dalam suatu pergumulan, sehingga tidak mengandalkan diri sendiri dan merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Kami mohon ampun Tuhan atas kesalahan kami jikalau saat ini kami masih melakukan hal tersebut. Kami percaya bahwa kami dekat dengan Tuhan, kami dibimbing disertai Tuhan. Kami meninggalkan ego kami masing-masing dan kami mau memakai hal yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bahkan dalam Paulus hari ini. Bapa, hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Kami percaya itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ketika malam sudah menjadi bagian kami yang hendak beristirahat malam, atau kami yang akan melanjutkan tugas pekerjaan kami, Tuhan bimbing dan sertai kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan terbaik dan takut akan Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan kesalahan, dengan dosa kami mau taruhkan di bawah kaki salib Yesus, dan kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kami bersalah dan kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan, karena kami memerlukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.